Apa yang membedakan antara sales atau agent properti yang hebat dengan yang average? Jadi marketing atau agent properti yang hebat itu biasanya bisa closing multiple closingan dalam 1 bulan. Bisa 2 closing, 3 closing, dan itu selalu konsisten sepanjang tahun. Tetapi sales average mungkin closingannya beberapa bulan sekali. Kadang ada yang lebih parahnya, closingnya itu pas ulang tahun, jadi setahun sekali. Jadi apa yang membedakan antara sales tersebut atau agent properti tersebut? Memang banyak hal, tetapi mari kita coba bedah. Jadi sebetulnya yang membuat perbedaan adalah mengenai 1% effort ekstra yang dilakukan oleh agent properti yang hebat. Jadi pernah ada suatu kali teman saya berbicara pada saya. Jadi di dalam setiap industri, katakanlah industri makanan, ada 10 bisnis yang bergerak di katakanlah bikin kue tiaw. Nah, dari 10 bisnis atau 10 restoran yang bikin kue tiaw, secara persentase 4 atau 40% orang Chinese itu ngomong bocuan atau gak untung, rugi, bleeding, sehingga akhirnya bisnis tersebut akan tutup. Terus kemudian 4 lagi atau 40% berikutnya orang Chinese ngomong cuanca atau dalam bahasa Indonesianya untung, tetapi untungnya untung kecil. Jadi ya cuma cukup untuk dimakan aja. Nah, tetapi hanya ada 2 atau 20% dari bisnis kue tiaw tersebut itu yang orang Chinese ngomong hao-cuan atau untung besar. Nah, jadi apa yang membedakan bisnis yang 20% ini dengan sisanya? Simple. Karena dia melakukan 1% ekstra yang tidak dilakukan 80% pemilik kue tiaw yang lainnya. Jadi 1% ekstra itu bisa berupa apa saja. Jadi yang paling penting adalah di dalam mindsetnya. Jadi pemilik kue tiaw yang 20% yang menang di dalam persaingan bisnis kue tiaw ini, di dalam mindsetnya, mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mereka berusaha untuk menjadi kue tiaw yang paling enak di kota itu. Sehingga akhirnya apa? Banyak klien yang berdatangan, suka, repeat order, referensi, dan sebagainya. Sama seperti halnya agent property. Agent property yang hebat rata-rata punya 1% ekstra yang tidak dilakukan oleh kebanyakan agent property lainnya. Saya punya cerita. Jadi pada waktu itu kita ada pegang sebuah proyek di daerah Surabaya yang harganya pada waktu itu katakanlah 300 jutaan. Nah, rata-rata marketing yang memasarkan produk itu 1 bulan closing kira-kira 1 unit, 2 unit rata-rata. Tetapi ada satu ibu-ibu setiap bulan bisa closing minimal 5 sampai dengan 8 unit. Apa yang membedakan? Kok yang rata-rata hanya closing 1-2 unit, si ibu ini bisa closing 5 sampai 7 unit, bahkan 8 unit dalam waktu 1 bulan. Nah, ternyata simple. Marketingnya average. Itu jaga lokasi, melakukan open house itu sesuai dengan jam yang ditentukan. Waktu itu jam yang ditentukan antara jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi mereka datang jam 9 atau 9 kurang 5, pulang jam 4. Tetapi apa yang dilakukan si ibu ini? Karena setiap hari dia belum tentu mendapatkan jadwal jaga. Yang dia lakukan apa? Dia datang jam 7 pagi ke sana. Karena jam 7 pagi boleh free fight. Jam 7 pagi dia datang. Di mana banyak orang yang sebelum kerja dia mampir dulu untuk melihat propertinya. Jam 9 dia pulang, tetapi kalau misalnya dia ada jaga, dia meneruskan sampai jam 4. Nah, kemudian yang lain pada pulang jam 4, si ibu ini pulangnya
jam 7. Jadi di mana banyak orang yang pulang kerja mampir dulu melihat propertinya. Nah, jadi dari cerita ini simple. Si ibu ini hanya melakukan 1% ekstra yang tidak dilakukan oleh marketing lain. Nah, jadi di dalam topik 1% ekstra ini, saya akan membuatnya menjadi beberapa series. Jadi ada 1% ekstra dalam prospecting, 1% ekstra dalam marketing, 1% ekstra dalam follow up, 1% ekstra dalam banyak hal. Jadi ini adalah bagian pertama. Jadi apabila Anda mau mengikuti 1% ekstra yang lainnya, Anda bisa nunggu untuk video yang selanjutnya.